Lelah ya mengikuti kasus Nikita Mirzani? Itu karena kalian sendiri. Jadi banyak sahabat cendol yang bilang capek, bosan, pusing sama kasus Nikita Mirzani. Padahal kalau kita bedah secara ilmiah ya sahabat cendol, capek itu bukan semata-mata karena kasusnya panjang ya. Tapi karena cara kita mengonsumsi informasi terkait kasus Nikita Mirzani. Nah, pertama ada yang disebut dengan kelelahan kognitif. Jadi kita itu ya, sapi cendol setiap hari disuguhi berita sidang, kemudian komentar-komentar panas ya, kemudian hoax, kemudian VT saling serang antar pendukung. Kemudian algoritma TikTok pun memunculkan berita yang paling heboh ya. Nah, otak kita itu kadang-kadang jadi jenuh dan pindah fokus ke dramanya, bukan ke fakta kasusnya. Kemudian kedua, ini soal polarisasi kelompok ya. Jadi sahabat cendol dalam psikologi sosial, bahkan dalam satu kubu pendukung ya, itu kadang-kadang akan terbentuk sub kelompok kecil. Ada yang rajin bikin VT, ada yang cuma jadi penonton, ada yang rajin live streaming, ada juga yang rajin menjadi komentator. Jadi algoritma membuat perbedaan pendapat ini makin kelihatan ya. Hasilnya saling sindir, saling merasa yang paling benar. Kemudian ketiga, kita kadang-kadang itu terjebak dengan yang namanya echo chamber. Jadi karena setiap hari hanya ketemu pendapat searah gitu ya. Begitu ada sedikit perbedaan pendapat langsung dianggap berbahaya dan dianggap musuh. Timeline pun terasa toksik padahal awalnya cuma mau update kasus. Jadi sahabat cendol, kalau kalian mau tetap sehat mengikuti kasus Nikita Mirzani ya, pilihlah konten yang edukatif bukan yang penuh drama. Kemudian fokus ke update resmi dari pihak berwenang. Istirahat sejenak kalau timeline kalian itu udah terasa berat gitu ya. Kemudian yang terakhir, hargai pendapat gaya dukungan. Mau penonton atau yang rajin bikin PT sama-sama bisa mendukung. So sahabat cendol, kalau kalian sudah merasa lelah dengan kasus Nikita Mirzani, coba cross check dulu. Yang bikin lelah itu kasusnya kah atau cara kalian mengikutinya? Kalau kita bijak mengelola informasi, kita bisa tetap update tanpa ikut drama. Netizen es cendol itu apa sih? Fanbase Nikita Mirzani kah? Jadi banyak yang berpikir netizen es cendol adalah penggemar atau fans fanatik Nikita Mirzani. Karena di setiap PT katanya netizen es cendol selalu ngebahas kasus Nikita Mirzani dan kadang terlihat cenderung ke Nikita Mirzani. Padahal alasannya sederhana ya sahabat cendol, kasus Nikita Mirzani sedang viral dan didukung oleh algoritma. Ya, jadi sebagai orang yang sedang ngebangun akun ya, netizen es cendol tentu mengikuti tren yang ramai dibicarakan oleh publik. Kalau dicermati sebenarnya yang dibahas itu bukannya ngebela sih sahabat cendol, tapi mengupas kasusnya. Jadi di setiap kasus hukum itu pasti ada aja ya literasi hukum yang menarik. Misalnya yang paling sederhana, asas praduga tidak bersalah. Pasal-pasal apa aja sih yang didakwakan dan bagaimana proses hukum seharusnya berjalan. Kemudian hak-hak terdakwa sampai bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai masyarakat dan netizen yang cerdas. Nah itulah yang sebenarnya harus dilihat ya, bukan soal Nikita Mirzaninya aja. Jadi netizen es cendol bukanlah ahli hukum, bukan pakar, dan tidak menjanjikan sebuah kebenaran yang mutlak. Konten ini hanya mencoba memaparkan fakta, logika, dan sudut pandang hukum agar kita semua bisa berpikir lebih kritis, tidak termakan opini dan propaganda. Jadi sahabat cendol, dalam setiap isu kita bisa belajar bareng-bareng. Kita melihat hukum dari dekat. Kita mengingat bahwa informasi harus diverifikasi, bahwa opini bukan fakta, dan bahwa asas praduga tidak bersalah berlaku untuk siapa aja termasuk Nikita Mirzani. Dengan begitu kita tidak hanya ikut arus, tapi kita naik level dalam cara berpikir.